Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para santri. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, berjumpa lagi dalam pelajaran matematika bersama Ustazah Ayu. Di sini Ustazah akan menjelaskan tentang lingkaran. Yang Ustazah jelaskan yaitu tentang unsur-unsur lingkaran. Baik, jadi yang pertama, kalian harus tahu terlebih dahulu apa itu lingkaran. Nah, lingkaran itu adalah sebuah kurva tertutup sederhana yang jarak dari pusat lingkaran ke setiap tepinya adalah sama. Kalian pasti tahu ya bagaimana bentuk kurva itu. Nah, lingkaran itu adalah kurva tertutup. Jadi, tepi dengan akhirnya itu berhubungan. Nah, kemudian nama lingkaran biasanya disesuaikan dengan titik pusatnya. Jika titik pusatnya adalah P, maka bisa disebut dengan lingkaran P. Seperti gambar pada di bawah itu, titik pusatnya itu berada di tengah-tengah. Karena titik pusatnya adalah P, maka lingkaran di bawah disebut lingkaran P. Baik, selanjutnya ketika kalian sudah tahu apa itu yang dimaksud dengan lingkaran, kita akan belajar tentang unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran itu adalah apa saja yang ada di dalam lingkaran. Nah, yang akan kita pelajari di sini itu ada 7 unsur yang harus kalian perhatikan. Yang pertama yaitu jari-jari. Kalian sudah pasti tahu apa itu jari-jari lingkaran, iya kan? Nah, kalau sudah lupa bisa diingat-ingat lagi ya Mas dan Mbak semuanya. Nah, jari-jari itu ciri-cirinya ada 2. Yang pertama berupa ruas garis. Nah, ruas garis itu adalah garis yang memiliki panjang. Jadi, jari-jari itu memiliki panjang. Kemudian, ciri yang kedua adalah menghubungkan titik pada lingkaran dengan titik pusat. Nah, ini adalah ciri khusus dari jari-jari itu. Jadi, jika ada titik pada lingkaran atau pada garis lingkaran, kemudian dihubungkan ke tengah atau ke titik pusat, maka itu yang dinamakan dengan jari-jari. Nah, penulisan jari-jari itu bisa kalian lihat di situ ya. Ada garis atas, kemudian diberi nama jari-jarinya. Ketika jari-jari OD, maka ditulis jari-jari OD. Kemudian ada jari-jari PM dan ada jari-jari HIS. Bisa diperhatikan gambar di bawah tersebut. Selanjutnya, unsur yang kedua kita harus belajar tentang diameter. Apa itu diameter? Jadi, diameter itu adalah dua titik yang menghubungkan pada lingkaran. Jadi, jika nanti ada 2 titik pada lingkaran saling dihubungkan, maka itu yang dinamakan dengan diameter. Tetapi dalam diameter itu harus melalui titik pusatnya ya. Jadi, ciri-ciri yang pertama berupa ruas garis karena diameter itu memiliki panjang. Kemudian yang kedua, menghubungkan 2 titik pada lingkaran. Kalau ada 2 titik pada lingkaran atau di garisnya lingkaran, saling dihubungkan dan melewati diameter dan melalui pusat lingkaran, maka itu dinamakan dengan diameter. Selanjutnya, penulisan diameter itu sama seperti kita penulisan jari-jari, yaitu ada garis atas, kemudian kita tuliskan apa yang diameternya. Misal, FE, berarti kita tuliskan FE garis atasnya. Kemudian ada diameter JM dan diameter SU. Nah, bisa kalian perhatikan di situ untuk gambar jari-jari dan diameter. Nah, setelah kalian amati, jari-jari itu memiliki hubungan dengan diameter. Apa itu hubungannya? Nah, hubungannya yang ada di tengah itu ya. Jadi, diameter atau biasa kita simbolkan dengan D itu adalah 2 kali dari jari-jari. Selanjutnya, unsur yang akan kita pelajari yaitu tentang busur.
Apa itu busur? Nah, jadi ciri-ciri busur di dalam lingkaran yang pertama yaitu berupa kurva lengkung. Kalau tadi jari-jari dan diameter itu berupa ruas garis, berarti itu garis lurus. Tetapi kalau busur itu adalah kurva lengkung yang pada gambar di samping yang berwarna merah. Yang berwarna merah itu disebut dengan busur. Jadi, yang pertama busur berupa kurva lengkung, yang kedua berhimpitan dengan lingkaran. Maksudnya berhimpitan dengan lingkaran itu adalah pada garis lingkarannya itu. Jadi busur itu terdapat pada garis lingkarannya. Nah, macam-macam busur itu ada 3. Yang pertama adalah busur minor. Apa itu busur minor? Busur minor itu adalah busur yang kurang dari setengah lingkaran atau sudut pusatnya itu kurang dari 180. Kenapa? Karena satu lingkaran penuh itu besarnya adalah 360. Kalau setengah lingkaran artinya kurang dari 180, maka disebut dengan busur minor atau yang berada paling sebelah kiri. Kemudian yang kedua disebut busur mayor. Busur mayor itu jika busurnya lebih dari setengah lingkaran atau lebih dari 180 derajat yang terletak pada gambar di atas sendiri itu merupakan busur mayor. Dan yang terakhir adalah busur setengah lingkaran. Jadi besarnya adalah 180 derajat. Nah, diingat-ingat ya, kalau jari-jari itu adalah dari titik pada lingkaran ke titik pusat. Diameter itu adalah 2 titik pada lingkaran yang melalui pusat lingkaran. Kalau busur itu adalah yang terdapat pada lingkarannya yang berupa garis lengkung atau kurva lengkung atau yang pada gambar itu yang berwarna merah itu yang dinamakan dengan busur. Bisa diingat-ingat ya Mas, Mbak semuanya. Selanjutnya kita akan belajar tentang tali busur dan apotema. Kalau tadi ada busur, sekarang kita akan belajar tali busur. Apa itu tali busur? Nah, kalau busur itu adalah garis lengkung atau kurva lengkung. Nah, kalau tali busur itu adalah berupa ruas garis. Jadi, ruas garis itu adalah garis lurus ya. Dan ciri yang kedua adalah menghubungkan 2 titik pada lingkaran. Nah, berarti bisa dilihat di situ. Tali busur itu adalah seperti diameter tetapi tidak melalui pusat lingkaran. Nah, kalau diameter itu termasuk busur atau bukan? Ya, benar. Jadi, diameter itu juga merupakan busur. Di situ sudah Ustazah tuliskan yang busur tali busur SU itu merupakan diameter dan juga merupakan tali busur. Diingat-ingat bahwa diameter itu adalah tali busur, tetapi tali busur belum tentu diameter. Kenapa? Karena di dalam tali busur itu tidak ada syaratnya untuk melalui titik pusat. Syarat dari tali busur itu hanya 2 titik pada lingkaran, kemudian ditarik garis. Jadi tidak harus melalui titik pusat lingkaran. Kalau diameter harus melalui titik pusat lingkaran. Oke, bisa dipahami ya di situ untuk gambar tali busurnya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang apotema. Apa itu apotema? Jadi, apotema itu berupa ruas garis. Ruas garis itu yang memiliki garis lurus. Kemudian, apotema menghubungkan titik pusat dengan satu titik di tali busur. Jadi, kalau ada tali busur, kemudian kita hubungkan titiknya dari titik pusat ke titik tali busur, itu namanya apotema. Dan di dalam apotema itu akan terbentuk garis sudut siku-siku atau apotema itu pasti tegak lurus dengan tali busur. Bisa diperhatikan untuk
gambarnya ya. Jadi diingat-ingat, kalau apotema itu pasti ada sudut siku-sikunya. Di situ ada sudut siku-sikunya. Itu adalah apotema. Selanjutnya, kita akan belajar tentang juring dan tembereng. Nah, apa itu juring? Juring itu berupa daerah di dalam lingkaran. Jadi, lingkaran itu ada membagi dua bagian, bagian dalam dan bagian luar. Nah, kalau di dalam bagian dalam lingkaran itu ada juring dan juga ada tembereng. Kalau juring itu adalah yang dibatasi oleh dua jari-jari dalam satu busur lingkaran. Nah, kalian bisa memperhatikan gambarnya di atas itu. Jadi, kalau ada dua jari-jari, kemudian dibatasi juga oleh busur, maka itu dinamakan dengan juring. Nah, juring itu juga ada 3 macamnya. Yang pertama adalah minor, yang kedua adalah mayor, dan yang terakhir adalah setengah lingkaran. Minor itu jika kurang dari 180. Mayor itu jika lebih dari 180. Dan setengah lingkaran itu jika sama dengan 180. Selanjutnya kita akan belajar tentang tembereng. Apa itu tembereng? Tembereng itu juga merupakan daerah yang ada di dalam lingkaran. Nah, kalau tembereng itu dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Tadi kalian sudah mengerti apa itu tali busur. Tali busur tadi adalah dua titik dalam lingkaran yang dihubungkan. Nah, kalau ada tali busur, kemudian ada busur, kita tarik, kita arsir daerahnya itulah yang dinamakan dengan tembereng. Tembereng juga memiliki 3, yaitu tembereng minor, tembereng mayor, dan tembereng setengah lingkaran. Minor itu artinya dia kurang dari 180. Kalau mayor itu lebih dari 180. Setengah lingkaran artinya dia 180. Bisa diperhatikan gambar di bawah ini. Bisa dibedakan ya antara juring dan tembereng. Karena sangat berbeda, kalian bisa menghafalnya atau mengingat-ingatnya. Nah, ini dia rangkuman dari unsur-unsur lingkaran. Jadi, di dalam unsur-unsur lingkaran itu ada jari-jari, ada diameter, tetapi tidak ada di sini. Kalian bisa menunjukkan ya mana jari-jarinya dan mana diameternya. Kemudian ada busur itu yang terletak pada garis lingkaran, kemudian ada tali busur, ada apotema yang membentuk sudut siku-siku, kemudian ada tembereng, dan juga ada juring. Kalian bisa memperhatikan gambar berikut. Bisa juga digambar di buku tulis kalian agar tidak lupa. Jadi besok bisa untuk belajar jika kalian sudah lupa mana itu yang dimanakan busur, mana itu tali busur. Nah, kalian bisa membuka buku catatan kalian. Sekian video pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih telah menonton video berikut ini. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.